Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. Thank you and let's we get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi ideologi Pancasila mengenai sejarah G30 SPKI. Inilah perjalanan saya menuju Monumen Pancasila Sakti yang bertepatan di Lubang Buaya, Kota Jakarta Timur. Monumen ini beroperasi setiap hari Selasa sampai Minggu, pukul 9 sampai dengan 4 sore. Monumen ini selalu ramai oleh pengunjung dari manapun. Monumen ini mengisahkan tentang sejarah G30 SPKI, dan saya pun tertarik untuk mengunjunginya, terutama Monumen Pancasila Sakti adalah tempat yang dekat dari rumah saya. Sumber maut. Partai Komunis Indonesia ingin merebut kekuasaan pemerintah Indonesia dengan menggunakan aksi kekerasan, yaitu melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah ketujuh perwira tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua dengan kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm. dengan posisi kepala di bawah. Selanjutnya, para gerombolan G30 SPKI menutup sumur dengan limbunan batang-batang pisau sampai secara berselang-seling beberapa kali, dan terakhir sumur tersebut ditutup dengan tanah di atasnya. Inilah patung 7 perwira TNI Angkatan Darat yang kemudian disebut sebagai pahlawan revolusi gugur menjadi korban. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Maijen Supratpo, Maijen Haryono, Maijen Supratman, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Tendian. Inilah yang disebut serambi penyiksaan. Pasukan yang akan bergerak menculik atau membunuh para jenderal yang dianggap lawan politiknya diberi nama pasukan Pasupati yang dipimpin oleh Letnan Satudul Arif. Pasukan tersebut bergerak dari Lubang Buaya dini hari tanggal 1 Oktober 1965 yang didahului dengan gerakan penculikan. Mereka yang masih hidup dimasukkan ke dalam rumah berukuran 8 meter kali 15,5 meter. Secara kejam mereka dianiaya dan dibunuh oleh anggota pemuda rakyat dan digerwani serta organisasi lain yang merupakan organisasi politik. Di dalam rumah penyiksaan terdapat diorama yang menggambarkan penyiksaan para korban yang masih hidup. Mereka adalah Maijen TNI Suprapto, Maijen TNI Supratman, Brigjen TNI Sutojo, Suismiharjo, dan Tenden. Inilah pos komando. Rumah ini milik seorang penduduk RW 2 Lubang Buaya bernama Haji Sueb. Pada waktu meletusnya gerakan 30 SPKI tahun 1965 digunakan oleh pimpinan gerakan, yaitu Datkol Untung, dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap perwira TNI Angkatan Darat.
Pada tanggal 30 September 1965, pukul 24 waktu Indonesia Barat, di rumah pos komando pasukan Pasopati mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan gerakan. Pasukan Pasopati bergerak menuju sasaran setelah selesai menerima pengarahan dari Letnan Arif. Di dalam rumah pos komando masih terdapat peninggalan barang-barang asli antara lain 3 buah lampu Petromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Inilah dapur umum. Rumah milik Ibu Amroh ini digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerombolan G13 PKI di Lubang Buaya. Sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya, mereka mengadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap penduduk. PKI memerintahkan para penduduk mengungsi untuk sementara dengan alasan bahwa sekitar wilayah ini akan diadakan latihan militer. Kira-kira 3 hari sebelum peristiwa G13 PKI meletus, Ibu Amroh yang sehari-hari sebagai pedagang pakaian keliling atau cingkau meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan tanpa menerima uang saku sepersen pun. Setelah mengungsi beberapa hari ke tempat sanak keluarga, para penduduk kembali ke Lubang Buaya atas saran dari paman desa tempat mengungsi. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat keadaan rumah berantakan, sebagian perabot hilang dan sebagian lagi tercecer di halaman dan di kebun. Inilah nampak dari luar suasana dapur umum Monumen Pancasila Sakti. Inilah sekilas sejarah mengenai Monumen Pancasila Sakti.